Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah token yang namanya adalah Compound. Ini adalah token di rating 101 CMC. Jadi sebenarnya aku tertarik membahas koin ini karena salah satu viewers di channel ini pengen dibahas. Ini dari Andi0907. Jadi mohon maaf, komennya 6 hari yang lalu ya, tapi baru sempat saya buatkan videonya karena memang banyak kesibukan belakangan ini. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa peluang daripada compound token ini. Pertama-tama kita sedikit aja mengulik tentang mungkin fundamental daripada token ini. Token ini turun ya di perdagangan hari ini sudah sekitar 9,75% teman-teman, dan dalam beberapa waktu memang market crypto lagi dalam kondisi yang kurang begitu bagus. Token ini cukup bagus sebenarnya, dia punya limit ya, limit ada 10 juta token, which is sekarang yang sedang beredar itu ada di kisaran 7,2 juta something. Jadi ya cukup bagus, dan ini adalah salah satu koin DeFi teman-teman. Jadi DeFi ini bisa dibilang sebagai penyedia likuiditas, di mana teman-teman itu allow user to earn interest. Artinya teman-teman bisa mendapatkan return dari token ini dengan melakukan deposito di several pool. Jadi ya teman-teman ikut pool, kayak koin kalian itu kalian staking, nanti dia akan dikumpulkan dalam satu wadah teman-teman, kemudian akan di stakingkan dengan sekaligus oleh penyedia dari layanan tersebut. Jadi intinya DeFi itu mirip sekali seperti deposito, tapi dalam bentuk token compound ini. Nah, token yang berbasis compound ini sebenarnya saat ini teman-teman, kalau dari beberapa berita yang kita dapat ya, itu SEC, Securities and Exchange Commission, itu bisa dibilang mereka sedang gencar-gencarnya melakukan razia terhadap produk yang namanya DeFi. Jadi Statement on DeFi Risk, Regulation and Opportunities. Jadi SEC sejak 2021 mereka lagi mencari project-project koin yang mana yang mungkin berhubungan dengan security, dia bakalan kejar. Yang berhubungan dengan DeFi yang menjadi saat ini bidikan mereka teman-teman. So teman-teman mungkin yang ada invest di AAV itu salah satu DeFi juga. Salah satunya Compound ini juga merupakan salah satu project DeFi. Artinya teman-teman harus berhati-hati ya dalam hal invest di koin tersebut, karena kalau SEC menemukan sebuah kejanggalan, mereka menilai bahwa project ini merupakan project scam atau project yang berpotensi skema Ponzi dan lain sebagainya, itu harga tokennya bisa drop parah teman-teman. So pastiin kalau teman-teman ada invest di koin ataupun token yang berbasiskan dengan DeFi, teman-teman harus lebih berhati-hati. Tolong teman-teman cek kelayakannya, atau bisa dibilang ini project beneran real atau tipu-tipu teman-teman. Karena kalau seandainya nih SEC sudah memberikan laporan bahwa koin ini terindikasi scam dan lain sebagainya, itu harga koinnya bakalan drop sangat signifikan. Bahkan sebelum ada berita bahwa koin ini scam, sebenarnya koin-koin DeFi udah banyak berjatuhan ya di tahun lalu. Dari tahun lalu itu kayak AAV, saya tuh perhatiin banget AAV karena dia salah satu koin DeFi yang cukup bagus, dan banyak koin DeFi lainnya juga yang pasti bakalan ada yang kena tuduhan dari SEC bahwa melaporkan ini koin project scam dan lain sebagainya. So ya ini mungkin dikarenakan karena mereka pengen ya orang-orang itu lebih berhati-hati di kripto, karena kan kripto tidak cuma menjadi ajang investasi, cuman ini juga bisa menjadi lahan pencucian uang, dan tentunya ini bisa mengganggu yang namanya hegemoni dari dolar. Mereka pengen orang tetap berada di fiat money. So kripto salah satu ancaman yang sebenarnya membuat dolar itu mungkin berpotensi akan lebih cepat harus diganti dengan currency lain. Dan salah satunya mereka juga mengatakan mereka pengen melindungi customer, cuman ya itulah statementnya dari mereka. So intinya DeFi ini harus teman-teman menjadikan salah satu perhatian lebih, karena sangat berbahaya sekali untuk saat-saat ini.
Lalu kita akan coba untuk ulas dari price actionnya seperti apa si Compound ini. Oke teman-teman, kita dapat beberapa data bahwa Bitcoin semalam itu drop sampai 15.800 something, dan posisi saat ini Bitcoin udah mulai sedikit terrecover, which is ini tanda yang cukup bagus. Bitcoin saat ini diperdagangkan di 16.700. Kenapa kita penting mengetahui Bitcoinnya di mana? Karena ini juga akan berpengaruh sama si Compound. Oke, kita akan masuk langsung ke chart Compound. Bitcoin turun, Compound pun turun. Tapi penurunan yang terjadi 9% something itu sebenarnya cukup ya lumayan lah. Oke, kita akan mulai dulu dari time frame daily ya. Compound udah turun cukup signifikan, bahkan sebelumnya Compound pernah diperdagangkan di kisaran $900 dan posisinya saat ini sudah turun mungkin lebih dari 99%. Kalau kita cek bentar, di sini ada 900, kita cek ya turun sekitar 96,5%. Ini terjadi di banyak altcoin ya, rata-rata juga altcoin turunnya segitu kok teman-teman. So ya wajar lah. Terus juga dari segi volume perdagangan di sini cukup oke ya. Belakangan volume perdagangannya sangat tinggi untuk Compound. Berarti kalau kita lihat dari technical analysis ini cukup positif sebenarnya, karena cukup banyak orang yang tertarik untuk melakukan perdagangan di Compound. Dari segi harga sendiri, kalau kita compare sedikit sama Bitcoin, kemarin kan Bitcoin itu sempat turun nih sampai di range berapa di sini, di 17.900. Ternyata kemarin sudah berhasil di breakdown teman-teman sampai ke 15.000 something. Artinya adalah Bitcoin sudah membuat yang namanya lower low baru. Dan kalau kita compare dari Compound, waktu Bitcoin drop, Compound itu berada di kisaran 29,19 dolar, dan saat ini penurunannya di posisi hari yang sama itu Compound hanya turun sampai 7,1 dolar. Artinya adalah sudah mulai ada yang ngerem Compound. Dalam hal ini Compound tidak membuat yang namanya lower low baru sementara ini. Cuma kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Apakah Compound mampu mempertahankan atau bertahan setidaknya sideways ya dari range antara 27 dolar sampai dengan 66 di sini. Karena kalau kita lihat dari segi pergerakannya, Compound berpeluang untuk ya testing mungkin level support di kisaran 27 ini. Entah kemudian kalau memang demandnya cukup kuat, permintaan cukup kuat, Compound bisa kembali melanjutkan tren kenaikannya ke 66 dolar. Nah, buat Bang Andi mungkin yang request video ini, saya kurang tahu Anda dapat di harga berapa ya di Compound ini. Apakah Anda sudah nyangkut di pucuk cukup tinggi? Kalau memang iya, kalau misalkan lagi dalam kondisi staking, karena memang ya koin ini diciptakan memang buat teman-teman yang mau invest, yang mau melakukan staking, yang melakukan pool, supaya ya tetap dipertahankan aja dulu selagi kita belum melihat adanya indikasi SEC mengumumkan bahwa ini project scam dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari rating memang cukup positif. Dia nggak micin-micin amat lah bisa dibilang, di ranking 101 ya lumayan, ada sekitar 8.000 koin bahkan lebih ya saat ini di market, dan Compound itu berada di ranking 101, which is ini tanda yang cukup positif sebenarnya, ya nggak jelek-jelek amat lah bisa dibilang. So oke, balik lagi ke technical analysis. Kalau kita lihat dari segi pergerakannya saat ini udah mulai ada yang ngerem, which is ini tandanya bagus ya. Kalau sejelek-jeleknya Compound nanti bakalan turun sampai ke 27 dolar, artinya adalah level tersebut menjadi level support terakhir buat Compound, karena belum ada lagi level support yang ada di bawahnya teman-teman, karena Compound ini juga cukup baru ya, dia baru rilis di kisaran 2020 bulan Juli. So ya posisi saat ini kalau kita lihat dari major supportnya ada di kisaran 27 sampai 26 dolar, cukup aman. Terus juga gimana kalau kita lihat dia dari time frame yang lebih kecil. Oke, dari time frame yang lebih kecil, Compound ini dapat rejection yang cukup kuat di kisaran 67 dolar. Ini udah 2 kali dia membuat double top. Dia buat double top 2 kali testing level tersebut dan lagi-lagi gagal teman-teman. Saat ini posisinya masih
bisa dibilang dalam posisi koreksi, dan ya di level saat ini cukup positif untuk pergerakan daripada compound. Mungkin jangka pendek dia ada potensi mengalami penguatan kecil teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari level sini sebenarnya masih cukup ngambang ya. Dia belum ada level support yang meyakinkan untuk menahan compound dari posisi saat ini. So level 27.000 itu sangat berpeluang buat menjadi level support terdekat saat ini untuk compound, dan level resistance yang bisa teman-teman perhatikan itu ada di kisaran 44,9 dolar. Ini ya bisa dibilang menjadi level resistance yang cukup solid buat compound, karena ini beberapa kali juga sangat bisa menahan compound dari penurunan ya. Berkali-kali dia turun sampai kisaran 42, 43, tapi dia reject lagi, balik lagi ke 66. So kemarin sudah berhasil dijebol teman-teman, dan saat ini posisinya masih sedikit mengambang. Jadi kalau nanti ada peluang buat naik, paling dia bakal naik sampai ke 44 dolar aja, kemudian dia akan koreksi lagi. Terus juga dari segi volume perdagangan cukup bagus. Dari indikator Lokan kita didominasi sama seller sama retail ya. Sementara smart money itu udah exit dari market sejak di sini. Sejak tanggal 8 November smart money udah benar-benar close posisi dari compound. Kita nggak tahu kapan dia melakukan akumulasi berikutnya, tapi sepertinya saat-saat dekat ini mungkin dia berpeluang untuk akumulasi dilihat dari segi volume perdagangannya. Ya semoga aja bisa dapat posisi recover terlebih dahulu. Cuma kalau untuk jangka panjang, selama dia belum jebol level 28 dolar, which is ini masih pertanda bagus, bisa aja ke depannya ketika next bull run market kembali pulih, apalagi kalau compound berhasil membuktikan bahwa ini bukan project sembarangan ya. Ya sangat mungkin teman-teman harganya bisa balik sampai ke level 100 dolar atau 200 dolar terlebih dahulu sebelum nanti kita ngayal dia bisa naik ke 900 ya. Jadi kita coba targetkan sesuatu yang lebih realistis, mungkin di 100 atau 200. Itu menurut saya cukup masuk akal buat dicapai untuk compound setidaknya dalam jangka waktu beberapa bulan, entah itu 6 bulan kah atau ya kita lihat aja lah, karena kalau sekarang kan market masih dalam kondisi yang fear ya. Ada banyak FUD, baru aja kita dapat FTX itu potensi bangkrut teman-teman, dan saat ini lagi coba buat dipertahankan, bisa nggak exchange ini dipertahankan, dan ini tentunya akan mempengaruhi sama kepercayaan investor di market. Kalau investornya nggak mau masuk, nggak mau ngeluarin duit ke kripto, ya gimana market bisa naik? Nggak mungkin whales itu sendiri berusaha naikin market, nggak ada teman-teman. Jadi mereka akan menunggu retailnya siap dulu, barulah mereka akan bersama-sama buat naikin marketnya. Tapi karena kita masih menjelang halving ya, belum halving, 2024 baru halving, saat ini masih 2022, 2023, ya 1 tahun lagi lah kurang lebih. Mungkin kita bisa melihat halving tersebut semakin nyata tergelar di depan mata kita. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan compound, nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman misalkan pengen tahu nih project-project apa yang mereka lakukan, teman-teman silahkan main ke CMC, cari compound, kemudian klik newsnya. Di sini kita dapat salah satu ya berita tentang compound. Ini kemarin dia The Solana Based Portfolio Outfit Crypto Lending Production Response Interest Institutional Demand DeFi Credit. Ini disebut default sebagai FUD teman-teman. Just nggak terlalu bagus ya. Jadi oke, dia lebih banyak membahas soal Alameda dan juga dari FTX. Jadi berita masih nggak jauh-jauh dari koin tersebut, so hati-hati aja buat teman-teman. Kalau memang masih di staking, itu keep on your stake. Semoga nggak terjadi masalah sih, karena resiko teman-teman juga harus ketahui ya bahwa market crypto punya resiko yang cukup besar, mulai dari rugi sampai kehilangan totally semua aset kalian. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini ya, nggak terlalu banyak lagi. Kalau misalnya ada penambahan, ada pertanyaan lain, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi tentang market crypto ataupun anything, teman-teman, yang berhubungan dengan investasi tentunya. Oke, mungkin sekian aja pembahasan kali ini, dan
Akhir kata saya Andre, makasih.